Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Nah, pada kali ini ya, teman-teman ya, saya akan membahas kepada teman-teman semuanya di sini terkait P3K paruh waktu, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin setelah pengumuman seleksi ujian pada P3K tahun 2024. Jadi jika teman-teman tidak mencukupi kuota formasi, maka keterangan di pengumuman tersebut adalah baik itu R2 maupun R3. Nah, bisa dikatakan tidak ada keterangan lulusnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini bagaimana status honorer pada tahun 2025 ini? Apakah sudah dari teman-teman yang memikirkan atau bertanya ya, bagaimana kepastian terhadap honorer yang terdata dalam database tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman ya, informasi pemerintah telah menerbitkan keputusan untuk memperjelas, teman-teman. Jadi pemerintah sudah menerbitkan sebuah keputusan tentang status pegawai non ASN, teman-teman ya. Jadi di sini disebutkan yang sudah terdata dalam database BKN tapi tidak diakomodasi dalam seleksi P3K 2024. Nah, baik itu tahap 1 maupun tahap kedua. Nah, kemudian tenaga honorer tersebut akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu, teman-teman. Jadi di surat keputusan Menpan RB pada nomor 16 tahun 2025, jadi tenaga honorer yang disebutkan yang di atas tadi, ini ada data dalam database BKN, dapat dijadikan menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini juga sesuai dengan nomor 16 pada keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 ini. Nah, yang mengatur tentang skema P3K paruh waktu. Nah, di sini di surat keputusan tersebut diatur tentang skema P3K paruh waktu, teman-teman ya. Jadi di situ ada tertera termasuk soal penghasilan dan status kepastian di honorer tersebut ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Jadi di sini dilansir dari informasi resmi BKN, teman-teman ya. Untuk P3K paruh waktu dilakukan untuk mengoptimalisasi penyelesaian non ASN yang terdata dalam database BKN, teman-teman ya. Jadi sejalan dengan fokus pemerintah. Nah, selain itu kebijakan P3K paruh waktu diambil sebagai langkah pemenuhan kebutuhan ASN juga, teman-teman ya, di lingkungan. Jadi di sini disebutkan di lingkungan instansi pemerintah, teman-teman ya. Memperjelas status pegawai non ASN. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi untuk memperjelas status pegawai non ASN, teman-teman, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian di sini saya lanjut ya. Di sini disebutkan untuk kriteria P3K paruh waktu, teman-teman ya. Kalau mengacu kepada Kemenpan RB pada nomor 16 tahun 2025. Nah, di sini P3K paruh waktu dijelaskan adalah pegawai non ASN ya. Pegawai ASN, teman-teman, maaf, pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran. Nah, di sini disebutkan jadi menjadi pegawai ASN dengan berdasarkan perjanjian kerja, teman-teman. Jadi di sini dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran pada instansi pemerintah, teman-teman. Nah, lebih lanjut kriteria tenaga honorer yang memenuhi syarat P3K paruh waktu jadi meliputi pegawai non ASN yang terdaftar di sini, teman-teman ya, di pangkalan database BKN. Dan kemudian syaratnya juga yang sudah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi keterangannya tidak lulus, teman-teman ya. Kemudian yang satu lagi telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan ya. Kalau kita disebutkan juga kalau tidak mencukupi kebutuhan sama juga ya, seperti tidak lulus, teman-teman ya. Nah, kemudian dalam hal jabatan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan jabatan, teman-teman. Jadi ada beberapa jabatan untuk dapat dipenuhi oleh
honorer yang mendapatkan P3K paruh waktu. Itu yang pertama ada guru dan tenaga kependidikan, itu satu teman-teman. Kemudian yang kedua ada tenaga kesehatan, kemudian ada tenaga teknis ya teman-teman ya. Kemudian di sini yang ketiga ada pengelola umum operasional, operator. Kemudian di sini ada operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional, dan yang terakhir ada penata layanan operasional. Nah, kemudian ya saya lanjut. BKN mengimbau kepada para pegawai non ASN yang di sini yang telah terdata pada database BKN ya untuk tetap tenang teman-teman. Jadi untuk tetap tenang dan fokus dalam mengikuti segala tahapan seleksi. Nah, sesuai ketentuan yang berlaku di sini teman-teman. Kemudian pemerintah melalui berbagai kebijakan telah memfokuskan teman-teman ya agar ya kita tenaga non ASN ya yang sudah terdata pada database BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu teman-teman. Nah, berarti kita menunggu informasi untuk selanjutnya teman-teman ya. Jadi kapan mulai pengangkatan P3K paruh waktu, kan itu jadi pertanyaannya teman-teman ya. Jadi di sini sementara itu instansi pemerintah daerah dan pusat diminta untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya. Nah, nanti untuk pengangkatan tenaga honorer tidak ada lagi di instansi pemerintah daerah maupun pusat teman-teman ya. Jadi kalau yang terdata dalam database BKN yang tidak lulus kemarin berarti masuk ke dalam P3K paruh waktu teman-teman. Jadi begitulah informasi yang dapat Info Penting sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.